menenggelamkan kasus-kasus masyarakat. Bisa jadi ada dugaan kuat mereka inilah yang suka menutupi kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Yang kedua, mereka patut diduga Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Semoga Bapak Presiden beserta istri, beserta putra-putri, anak menantu, cucu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berikan sholat Nabi ini untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Berkati mereka ya Allah. Kemudian kami juga ingin melapor kepada pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kepada laporan kami, laporan Bencal yang surat perintah dari Kejagung turun ke Kejati, turun ke Kejari, Sungai Penuh, ke Kejati Jambi, turun ke Kejari, Sungai Penuh. Laporan Bencal dan ada juga laporan Bencal sebelum-sebelumnya pada 2018. Ini laporan Bencal kami bersama aliansi LSM pelapor dugaan KKN. Nih. Perlu Bapak Presiden Republik Indonesia ketahui, pimpinan Kejaksaan Agung RI untuk mengetahuinya juga. Setiap laporan-laporan masyarakat dari Kerinci, Kota Sungai Penuh, termasuk seluruh Provinsi Jambi. Sekarang kita bicara kepada wilayah kewenangan Kejati Jambi dan Kejari Sungai Penuh. Khususnya untuk Kejari Sungai Penuh, harusnya Kejaksaan Agung RI lebih memantau mereka. Kenapa kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat, baik yang mereka cari sendiri maupun yang dilaporkan masyarakat, tidak ada bukti. Malah mereka diberikan penghargaan terbaik. Apanya yang terbaik? Kontraktor lolos, oknum-oknum yang diduga KKN di dinas lolos. Apa? Sangat mantap sekali ini. Laporan Mohon maaf Bapak Presiden RI, 16, Ketua Pimpinan Kejaksaan Agung RI, kami rakyat ini betul-betul menginginkan penegakan supremasi hukum di wilayah kami. Masuk akal tidak? Kota Sungai Penuh, Kerinci, ada nggak kontraktor-kontraktor, oknum-oknum SKPD, OPD terproses dan diproses? Ada nggak?
Tidak ada bukti. Makanya dugaan kami, mereka-mereka inilah oknum-oknum inilah yang patut diduga menenggelamkan kasus-kasus masyarakat. Bisa jadi ada dugaan kuat mereka inilah yang suka menutupi kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Yang kedua, mereka patut diduga bermain-main dengan dana APBD. Bukankah proyek itu dana APBD? Bencal juga dari APBN. Fungsi kami kontrol sosial. Kontrol sosial. Dan kontrol sosial terkait hibah, bansos, dan bencal, jangan coba-coba. Hukumannya itu dari Allah SWT. Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI, Kejagung RI, kami tidak tahu arti berjihad, tapi kami berjihad untuk membantu pemerintah RI, membantu Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, untuk menegakkan hukum, untuk membantu mengawasi pembangunan, di mana dana-dananya itu diambil dari masyarakat sendiri, pajak-pajak masyarakat. Kami tidak tahu itu jihad apa. Yang kami tahu, membela negara itu adalah jihad kami. Jihad terbesar dengan intelektual. Intelektual itulah yang kami gunakan. Dengan nurani. Orang boleh beranggapan LSM ini dan itu. Tapi insya Allah kami pandai bisa memilah. Jadi kami berharap kepada Bapak Presiden RI, Kejagung RI, untuk memindahkan semua yang tidak sanggup menyelesaikan kasus bencal Kota Sungai Penuh ini. Kami juga tidak tahu entah dari mana Bapak pimpinan Kejaksaan Agung RI ini mendapatkan jaksa-jaksa seperti ini. Harusnya hidup itu pilih-pilah. Jadikan sesuatu itu amal, perbuatan untuk kita di alam barzah. Maka rajin-rajinlah berzikir. Insya Allah kita akan bisa berziarah di alam barzah. Baik melalui mimpi maupun dengan iktikaf kita. Hidup ini itulah maknanya. Dunia wal akhirat. Kami dari segi dunia, kami membantu negara, membantu Bapak Presiden menegakkan supremasi hukum. Sebagai rakyat, kami harus turut aktif dan andil dalam menciptakan ketenangan atas penggunaan setiap dana-dana dari negara. Bapak Presiden, sungguh sangat menyedihkan aparat kejaksaan memposisikan dirinya bukan sebagai alat negara, tetapi
sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia dengan cara-cara yang tak baik, bukan terbaik. Ini diduga oknum-oknum yang banyak sekali menutupi, banyak yang entahlah lagi. Tidak ada bukti. Kita tidak tahu apa hasil pendidikan mereka oknum-oknum yang patut diduga ini. Kita tidak tahu itu. Pendidikannya kelas apa? Seharusnya ada pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Setiap orang-orang dididik melalui pintu-pintu kejaksaan, dididik dengan nurani, agar mereka tahu, mereka bisa memilah mana yang untuk perjuangan, mana yang kalau kita bilang kita bersih semua, tidak. Semua kita bergelimangan dosa. Tapi ada sisi dan aspek positif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk mencari amal, untuk meningkatkan amal agar kesalahan kita dan kebaikan-kebaikan kita bisa minimal seimbang. Jika bisa kebaikan kita di atas ini, jangan kita beramal kepada kontraktor, kepada oknum-oknum yang patut diduga KKN, entah itu SKPD, oknum-oknumnya, kontraktornya. Untuk Kejagung RI, pernahkah Bapak berpikir apa hasil dari Kejari Sungai Penuh selama menetap di Kerinci? Kemudian sangat dimohonkan sekali pejabat-pejabat yang di kejaksaan ini perlu dirotasi, taruh di tempat yang paling jauh, karena kualitas mereka mungkin untuk daerah yang jauh. Jangan kualitas kami untuk yang di Kerinci, Kota Sungai Penuh. 2 Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ada dengar? Oknum-oknum kontraktor tertangkap? Ada dengar? Wahai rakyat Kerinci, Kota Sungai Penuh. Hei, kawan-kawan kita yang di kejaksaan. Mana bukti Anda itu bekerja? Tidak ada bukti. Ini Anda sebaiknya berhentilah menjadi jaksa. Kemudian rotasi semua itu. Mulai dari kasih intelnya, kasih pidumnya, semuanya, kejaksaannya, bila perlu seluruh stafnya diganti. Masuk yang baru. Kerinci ini cuma yang sukses dulu. Kejari Sungai Penuh, Bapak Romi, ya, beliau itu entah pindah kemana. Selebihnya tidak ada. Itu kasus bencal terungkap yang khusus Kabupaten Kerinci. Nah, ada nih khusus untuk Kota Sungai Penuh, padahal laporannya rangkap.
Kabupaten Kerinci dan kota setengah penuh waktu itu. Tahun 2018 ya, itu. Kemudian sebelumnya dana bencal 2015 2016 kalau tidak salah. Ya. Ada dalam laporan ini. Nanti kita videokan juga nanti dengan ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami sampaikan ini adalah dugaan-dugaan oknum-oknum aparat hukum di lingkup kejaksaan patut diduga banyak bermain. Sebab itu perlu di brainstorming. Kemudian Bapak Jokowi, Presiden RI, Kejaksaan Agung RI, kita selama pemerintahan Bapak terus terang dan jujur kita katakan bahwa khusus untuk Sungai Penuh dan Kerinci di era Bapak jauh sekali merosot, melembab. Kami tidak peduli terhadap apa yang di pusat, jauh jangkauan kami, tapi kami peduli kepada daerah kami. Kami peduli kepada pemerintah Republik Indonesia. Kami peduli terhadap supremasi hukum dari Kejaksaan Agung RI. Mohon untuk dituntaskan lagi laporan bencal kami. Mana oknum-oknum kejaksaan yang patut diduga menenggelamkan kasus ini? Out, buang. Demi Allah, demi Rasulullah, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia mendapatkan limpahan ampunan-Mu, karunia, rezeki, rahmat, dan hidayah-Mu, ya Allah. Begitu pula terhadap Kejaksaan Agung RI, segenap semua para pimpinannya beserta keluarganya. Kami berikan salat Nabi untuk mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal hingga saat ini. Kita berikan Al-Fatihah ini untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa yang dulu hingga saat ini, supaya mereka kuat dalam beribadah, kuat membantu masyarakat, membela hak-hak masyarakat sesuai koridornya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbil alamin.
Allah. Terima kasih.